Halo, halo, nama saya Randy Irawan. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana menginstal distro Linux yaitu Ubuntu melalui VirtualBox, yang mana nanti untuk langkah penginstalannya pada saat booting mungkin akan sedikit berbeda ketika kita menggunakan laptop ataupun komputer yang asli. Tetapi untuk langkah-langkah setelah booting ke sistem operasi tersebut, untuk langkah instalasinya sama. Nah, pertama kalian harus menyiapkan dulu namanya ada Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager. Nah, kalian bisa juga menggunakan VMware ataupun yang lainnya, tapi di sini saya akan menggunakan Ubuntu sebagai contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah virtual machine untuk Ubuntu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuatnya. Pertama di sini ada logo new, klik. Kalau tampilan kalian pertama tadi tidak seperti ini, saya sarankan untuk memilih untuk export mode. Kenapa? Karena di sini kalian bisa mengatur untuk yang lainnya, seperti apakah kalian ingin membuat harddisknya setelah kalian mengatur namanya, ataupun kalian sudah memiliki virtual harddisk untuk VHD, virtual harddisk yang sudah kalian buat untuk digunakan langsung tanpa perlu membuatnya lagi, seperti itu. Karena di sini kita yang membuat Ubuntu, kita buat misalkan di sini Ubuntu versi 0.4 misalkan. Nah, nanti si VirtualBox-nya bakal secara otomatis memilih Linux dan versinya Ubuntu 64. Nah, karena di sini kita mau 64 bit, maka kita pilih Ubuntu 64 bit. Untuk RAM-nya kita set ke sini misalkan di 3 GB ataupun 4 GB, enggak apa-apa. Tapi disesuaikan ya sama punya kalian. Karena kebetulan saya di sini memiliki RAM 12 GB, makanya saya bisa settingnya ke 4 GB. Karena masih banyak space yang tersisa untuk digunakan sistem operasi lainnya. Oke, misalkan di sini kita buat 2 GB aja. Lalu kita buat create. Oke, di sini letak dari virtual machine kita. Nah, habis itu di sini ada beberapa pilihan ya. Ada file size, hard disk file type, sama storage hard disk. Nah, file location ini lokasi virtual hard disk kalian akan diletak. Kalian bisa berubahnya sesuai keinginan kalian atau biarin aja sesuai sama yang udah diatur sama VMware. Di sini ada file size. File size ini berapa size hard disk yang nanti bakal bisa digunakan di dalam virtual hard disk kalian. Misalkan di sini kita buat 20 GB aja. 20 GB rasanya cukup untuk membuat untuk Ubuntu. Tapi 20 GB ini di sini saya gunakan hanya sebagai contoh. Untuk kalau 20 GB ini sudah cukup untuk menginstalkannya, dan untuk beberapa aplikasi seperti LibreOffice dan Apache, PHP, dan beberapa aplikasi untuk web development ringan. Rasa saya 20 GB ini sudah sangat cukup. Tapi nanti jika kalian ingin menginstalnya secara langsung di laptop kalian, untuk ukuran ini akan bervariatif ya, sesuai harddisk yang kalian punya. Bisa kalian set lebih, dan untuk di tutorial ini kalian pun bisa mengesetnya lebih. Misalkan kalian punya harddisk sampai 2 tera, bisa kalian buat sampai 2 tera. Tapi di sini untuk sebagai contoh saya akan membuatnya hanya sampai sekitar 2 GB saja. Untuk harddisk file type, di sini ada namanya VDI,
VHD sama VMDK. Nah, untuk yang di garis terbalik, nah untuk VDI ini tipe virtual hard disk yang biasa digunakan di VirtualBox di VBM ya, di VirtualBox Manager. Sedangkan di VHD ini setahu saya tipe virtual hard disk yang biasanya digunakan hampir di seluruh sistem operasi. Jadi kalau kalian buatnya di Windows, kalian bisa mountingnya di disk management. Nah, kalau di VMDK ini, kalau nggak salah ini biasa digunakan di VMware. Nah, kalau untuk yang lainnya saya kurang tahu bisa digunakan. Nah, kalian bisa memilih untuk di VDI, VHD ataupun VMDK, terserah kalian. Tapi saya biasanya memilih di sini VHD karena kalian bisa mounting dan booting ke dalam VHD ini secara langsung kalau kalian tahu caranya. Nah, sedangkan di bagian start dan physical hard disk, di sini ada pilihan dynamical allocated sama fixed size. Nah, dynamical allocated ini maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kalian men-set file size ini 20 GB, Ubuntu 20 VHD ini nggak bakal secara langsung menjadi 20 GB gitu. Jadi ketika kalian menginstalkan sesuatu ke dalam VHD ini, maka barulah size-nya bakal dipakai gitu. Jadi ketika kita cuma 15 GB bakal kepakai 15 GB aja. Nah, kalau kita fixed size, ketika kita baru membuatnya bakal langsung jadi 20 GB seperti ini. Nah, saya sarankan di sini kita pakai dynamically allocated aja. Lalu kita klik create. Kita tunggu. Oke. Nah, lalu di sini kita masuk bagian setting. Di bagian sistem kita matiin floppy disknya, kita matiin. Di bagian displaynya, video memory kita rata kanan, enable 3D acceleration ya. Soalnya kadang di Ubuntu ini ketika di VBM bakal agak ada problem sepengetahuan saya kalau diinstal video memory jika video memorinya kecil. Jadi kita main aman aja di sini. Lalu klik OK, lalu start. Oke, ditunggu sampai muncul jendela baru untuk menampilkan aplikasinya. Lalu di sini kita disuruh memilih error. Oke, start. Kita ulang. Jadi problem tadi. Oke, ini pilih Ubuntu di mana kalian meletak ISO kalian, lalu klik start. Kita tunggu. Oke, muncul tampilannya. Label aja. Seperti ini tampilannya. Di sini kalian hanya perlu menunggu, atau kalian bisa klik Ctrl C untuk mengcancel pengecekan file sistem di sini. Tapi ada sarannya, saya sarankan untuk dibiarkan aja untuk melakukan pengecekan. Karena tahu file ISO kalian korup, maka ketika
penginstalan terjadi ataupun instalasi sudah berjalan, tidak akan ada problem seperti file yang korup ataupun file yang kurang ketika instalasi. Jadi biarkan aja dicek. Nanti video ini saya fast forward biar selesai cepat. Bukanya pakai bir ya bang? Bang Jali mau buka pakai bir ya? Bang Jali mau buka pakai bir? Langsung kena banned lah bang, 40 hari. Sebelum lebaran ya? Kira-kira iya mak lah, kita ini kan kalau ini kira-kira berapa kan? Oke, nah ini kita sembari menunggu untuk hasilnya. Nah ini ketika ini saya kasih tahu ketika kita masuk di bagian sini, di sini bakal masuk ke dalam live mode, yang mana live mode ini kita bisa menggunakan Ubuntu tanpa perlu menginstalnya. Nah jadi ketika kalian mau mengakses, backup file ataupun menghapus virus ataupun menghapus folder yang misalkan di Windows tidak bisa dihapus, kalian bisa menggunakan Linux Live Mode untuk menghapus file tersebut ataupun men-scan virus-virus tersebut untuk dihapus. Oke, kita tunggu. Saya fast forward aja biar cepat. Oke, kita tunggu. Oke, kita balik lagi. Inilah bagaimana tampilan Ubuntu versi 20.04 LTS. Oke, ini dia tampilannya. Ini tampilan live mode. Ini jadi jangan heran ketika pertama kali menginstal distro Linux apa aja itu seperti Ubuntu, Linux Mint, Fedora ataupun yang lainnya, ketika baru booting langsung tampil desktopnya. Memang ada beberapa distro Linux yang ketika baru kita melakukan bootingnya memang masih dalam text base ataupun CLI, yang mana kita perlu menginstal desktop environment-nya dan menginstal beberapa packaging untuk agar memiliki tampilan seperti ini. Tapi untuk di kasus kita ini kita tidak perlu melakukannya karena memang sudah di setting dan dibentuk sedemikian rupa. Oke, nah di sini akan ada tampilan menu install. Lalu kalian pilih, jangan try Ubuntu ya. Kalau kalian try Ubuntu ini nanti bakal hilang, tapi bukan berarti hilangnya untuk yang di sisi yang buruk, tapi ini bakal ketutup. Nanti kalian bisa pakai untuk Ubuntu ini untuk beberapa pekerjaan sementara, misalkan browsing, untuk mengetik ataupun untuk mengcopy file, untuk backup file atau segala macamnya. Tapi di sini kita ingin misalnya, lalu kita pilih di sini install. Oke.
Kita tunggu. Nah, di bagian keyboard layout ini biarin aja seperti ini. Kita klik continue. Oke, masih loading. Nah, di sini ada pilihan di beberapa versi sebelumnya di Ubuntu biasanya nggak ada pilihan seperti ini. Biasanya cuma ada pilihan di download update while install Ubuntu atau install bla 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 bla. Nah, karena ada pilihan seperti ini, yang di sini klik centang normal aja. Untuk other option ini kita tidak centang karena ini akan memakan waktu lama karena dia membutuhkan internet untuk menginstal packagingnya. Anggap aja kayak kita menginstal Windows, tapi pas di proses install Windows itu kita perlu mengupdate-nya sekaligus pada saat prosesi instalasi itu sedang berlangsung. Jadi kita biarkan aja ini tidak dicentang, centang aja di bagian normal installation, lalu klik continue. Setelah klik continue, kita tunggu sebentar karena ini di virtual machine, makanya kadang masih ada beberapa lag ataupun tidak responsif seperti kalau kita misalnya di komputer ataupun laptop. Jadi kita tunggu aja. Oke, ada bagusnya ini saya pause dulu ya. Oke, nah di sini ada pilihan installation type. Nah, biasanya kalau kalian udah pernah menginstal Windows di hard disk kalian bakal ada pilihan untuk install alongside with other system operation ataupun install alongside with Windows bla 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 bla. Nah, tapi di sini kita ingin membuat partisinya pertama. Nah, saran saya di sini pilih something else, ataupun kalau kalian nggak mau ribet kalian pilih ini aja. Tapi saya biasa pilih something else, continue. Nah, di sini ada hard disk kita. Pertama pilih new partition table, continue. Oke, di sini ada free space-nya sekitar 20 GB ya tadi. Lalu kita pilih plus. Di sini kita pilih primary, beginning of this space. Habis itu kita buat di sini misalkan 18 GB misalkan, 18 GB atau 19 GB gitu kan. Lalu di sini pilih mount point-nya nih root, nih mount point-nya root. Oke. Bakal dibuat untuk matriksnya, bakal dipecah. Oke, nah yang nanti sisanya ini bakal kita buat jadi swap. Nah, swap ini fungsinya kalau di Windows dia itu seperti page nation file gitu. Jadi kalau kalian ngelihat di misalkan di Windows ya, di desktop ini misalkan, nah ini dia swap itu kayak gini fungsinya di page file ini. Nah, apa untuk fungsi page file kalian bisa cari sendiri di Google, bakal lama nanti kalau saya jelaskan satu-satu apa fungsinya. Nah, pokoknya buat aja seperti ini, klik OK. Kalau udah
Oke, nah kalau sudah kita klik install now. Oke, continue bla 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 bla. Oke, continue. Kita tunggu. Nah, di sini region kita ada di Medan misalkan. Walaupun di sini saya pilih daerah Sumatera Utara, tetap bakal pilihannya Jakarta. Di bagian manapun kalian memilihnya, bakal tetap ada di Jakarta. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian kebetulan terhubung ke internet, kalian ketik aja Medan ataupun kota kalian tersendiri. Saya di sini kota Medan. Lalu saya kota Medan. Oke. Nah, oke. Continue. Ini untuk apa ya lokasinya? Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi nama kita. Nah, di bagian your name ini itu nama kita. Misalkan di sini saya Randy Irawan. Ini untuk identifikasi aja, nggak jadi masalah. Ini boleh pakai spasi. Sedangkan untuk komputer name, username ini nggak boleh pakai spasi. Oke. Nah, untuk komputer name-nya misalkan kita buat Randy PC. Oke, nah username-nya misalkan Randy. Passwordnya misalkan di sini saya buat oke. Lalu kalau kalian pilih login automatically, artinya ketika kalian booting ke dalam Linux ini, kalian bakal langsung secara otomatis login tanpa perlu memasukkan password. Tetapi ketika kalian ingin menginstal aplikasi, kalian tetap harus memasukkan password kalian. Jadi jangan sampai lupa, karena ketika untuk reset password Linux ini bakal agak sedikit ribet untuk prosesi presetannya. Klik continue untuk melanjutkan. Oke. Lalu kita tunggu untuk prosesinya. Nah, pada bagian prosesi ini bisa kalian tinggal ini bisa kalian tinggal copy ataupun lain-lainnya. Bebas. Oke, ini saya pause dulu ya. Nanti ketika ini sudah selesai baru kita bakal lanjut lagi. Oke, nah sekarang instalasi sudah selesai. Kita ada perintah untuk restart. Kita tinggal restart Ubuntu-nya. Kita restart. Kita tunggu. Oke. Seperti ini juga yang tampilan kalau ada di komputer atau laptop kalian. Oke, kita disuruh remove, kita remove, enter. Sekarang kita bakalan langsung masuk ke Ubuntu-nya. Oke, sembari menunggu, ketika kita melakukan instalasi Linux pertama kali, ketika nanti
Windows kita sudah terbooting ke tampilan awalnya, ke tampilan desktopnya, saya sangat menyarankan pertama kali itu melakukan update Ubuntu-nya dengan cara membuka terminal, lalu melakukan apt update dan apt upgrade seperti itu. Nanti setelah proses loading ini selesai, nanti bakal saya tunjukkan caranya. Nah, oke, ini kita bakal masuk di tampilan awalnya, kita klik tulisannya, terus kita masukin password yang kita pasang tadi. Oke, passwordnya nanti bakal login. Sebagai pengingat aja, yang saya lakukan di sini merupakan contoh di virtual box, di virtual mesin. Mari kita tidur. Makanya nanti di sini nggak bakal muncul cepat gitu aja. Nah, jadi ini tampilan awalnya, kita skip aja. Oke, next. Balik dulu, kita next. No, next. Oke, next saja, biarin. Ini kita bisa install nanti, kita klik done aja. Oke, nah pertama kali yang kita cari itu adalah pertama terminal. Nah, di terminal ini sama kayak di command prompt atau CMD di Windows. Nah, tapi fungsi utama di sini lebih besar karena kita hampir banyak melakukan sesuatu itu di terminal ketika menggunakan Ubuntu atau Linux. Jadi ketika pertama itu kita ketik sudo apt install update. Nah, sudo apt install update ini kita gunakan untuk melakukan update sistem operasi. Nah, terus kita masukin passwordnya, nanti bakal dicek prosesnya. Sudo apt sudo apt update. Nah, ini perintah merupakan perintah untuk melakukan update packaging repository yang ada di Linux kita. Nah, ini bakal ngecek apakah di repository kita ini sudah ada berapa packaging yang usang yang ingin di-update dan di-upgrade nantinya. Nah, selain sudo apt update nanti bakal ada namanya di situ perintah sudo apt upgrade. Nah, bedanya tadi ketika sudo apt update untuk mengecek aplikasi yang sudah usang dependensinya, untuk sudo apt upgrade ini artinya jika ada aplikasi yang ada updateannya maka bakal di-upgrade. Nah, contoh misalkan di sini yang kita bisa lihat, tadi saya melihat Firefox. Nah, ya, misalkan di Thunderbird untuk file email ini update, bakal diupdate. Di seluruh browser Firefox ini nanti ada yang usang, bakal diupdate juga. Nah, kalau sudah klik Y, misalkan kalian update-nya. Nah, selain itu perintah lain adalah sudo. Sudo ini ada perintah di Linux yang mana berperan sebagai perintah untuk hak akses root, yang mana beberapa perintah di Linux ini ketika kita tidak memiliki hak akses root tidak akan berjalan, tapi ini berjalan di atas layer user pengguna, jadi kita memakai secara langsung akses root tersebut. Nah, selain itu ada namanya perintah ls. Ls ini perintah untuk menampilkan apa aja daftar folder yang ada di lokasi kita berada sekarang. Lalu ada dir juga sama, tapi dir ini lebih populer ada di perintah command prompt di Windows. Selain itu ada perintah mkdir make directory, lalu kita kasih namanya misalkan di sini Randy. Nah, lalu kita klik ls lagi, maka bakal ada folder baru bernama Randy. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Saya Randy Irawan pamit. Tidak.